sekali. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu setara semua global, seberatnya begitu Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit yang bisa kita lihat. Langit yang bisa kita lihat itu langitnya, ya kan? Kalau ini langit-langit yang di luar langit. Nah, itu diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu secara mujmalan, secara langsung seada-adanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nah, kenapa diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur? Karena untuk menuntun umatnya supaya jangan salah langkah. Nah, kita diberikan tuntunan oleh Allah melalui Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf nih, suaranya harus harus dibensinin, mohon maaf. Belum nikah setting. Maaf ting bercanda. Ini gampang habis. Iya, banyak aku sering habis ya. Banyak digital habis lagi. Mohon maaf, memang dikasih sama Allah ini ya, kita syukuri. Nah, kalau kita itu sekarang ini bisa melihat Al-Quran dalam bentuk Quran yang sempurna, yang sudah dari saat juz 1 sampai juz 30, ya kan? Kita sudah bisa melihat itu. Tapi ketika Rasulullah diputus oleh Allah menjadi pemimpin dunia ini, menurunkan Al-Quran itu sedikit demi sedikit sesuai dengan apa yang dihadapi oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disampaikan, oh ya Allah, ini bagaimana Rasul berdoa, bagaimana ini untuk menghadapi umat-umat yang seperti ini, baru diturunkanlah itu ayat sesuai dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga berapa lama itu Allah memberikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad selama 23 tahun. 23 tahun selama Nabi Muhammad menjadi Rasul, diutus menjadi Rasul. Disitulah lamanya Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat diberikan Al-Quran oleh Allah melalui malaikat Jibril, Quran nggak bisa kita lihat seperti sekarang ini, ya kan? Itu masih dalam hafalan-hafalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajari langsung oleh gurunya. Siapa gurunya? Malaikat Jibril. Kita diajari oleh siapa? Oleh orang tua kita, ya kan? Diajari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama kali mengajarkan kalimat tauhid ke kita. Itu ya Allah, imbalannya kalau itu betul-betul dilaksanakan dengan ikhlas, dengan penuh tanggung jawab untuk menyelamatkan anaknya, pahalanya ya Allah. Semoga aja itu tidak ada lain kecuali jannah, surganya Allah. Semoga aja kita bisa menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak kita supaya kita ikhlas, kita ridho melaksanakan itu semuanya. Nah, disitulah Allah akan memberikan imbalan kepada kita semuanya. Tapi dengan catatan, Allah akan melihat hati seseorang. Kalau diajarinya, kalau ngajarinya, oh biar gua dikata orang paling benar, ngajarin anak gua begini, yaitu harapan seperti itu berarti sudah diberikan oleh Allah, ya kan? Ya udah dipuji sama, oh iya Bu, itu benar banget itu ngajarin anaknya, selesai. Di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Tapi Allah melihat bagaimana hati seseorang. Oh, mengajarkannya dengan tulus ikhlas. Ia mengajar dengan penuh tanggung jawab karena ini benar-benar menjalankan perintah Allah. Disitulah yang akan dicatat oleh malaikat.
yang menemani kita, selalu mengikuti kita. Amal perbuatan baiknya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat oleh malaikat, diketahui oleh Allah. Apa Allah nggak tahu kalau nggak dicatat malaikat? Allah tahu. Tapi disitulah Allah memberikan tugas kepada para malaikat. Kalau kita tahu katanya di langit itu penuh dengan malaikat yang sujud, yang tasbih, yang segala macam. Apa yang ada yang ditugaskan oleh Allah masing-masing memenuhi ruang angkasa kita, ya kan? Nah itu semuanya berdoa, ya Allah, semoga umat yang ada di bumi ini diberikan petunjuk oleh Allah supaya mau melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita merasa enggak didoain? Enggak, ya kan? Pernah merasa didoakan, ya Allah malaikat ini doain saya? Enggak pernah itu, ya kan? Nggak tahu Iya, kita nggak tahu, tenang aja, biarin aja, ya kan? Ya Allah, di situ bagaimana Allah memperhatikan kita. Seringan kita ingat sama Allah, apa Allah ingat kita? Yang sering ingat itu Allah kita. Tapi kitanya lupa, jarang. Kalau mau sholat baru ingat, ya kan? Allahu Akbar ingat. Habis itu wajah dia kemana, tahu apa yang diingat, ya kan? Ya itu saya, bukan siapa-siapa. Orang sono, Itu saya yang seperti itu, Masya Allah. orang sini enggak. Nah makanya ini, yang namanya orang bicara itu harus bisa melaksanakannya. Saya khawatir kalau bicaranya banyak-banyak, dirinya belum bisa melaksanakan itu, ya Allah. Katanya nanti di akhirat, pernah lihat sapi yang disuruh muter-muter giling tebu? Kalau di sini nggak ada, kalau di rumah saya ada. Penggilingan tebu, bisa juga dari tukang tahu, iya kan? Disuruh muter, tapi ini yang ada di dalam perutnya itu keluar semua, terurai. Itu disuruh puter. Jadi orang-orang ahli neraka itu bilang, kamu dulu kan orang baik, kamu dulu orang yang bisa menasehati masyarakat sekitar kamu. Kenapa kamu di neraka? Kenapa kamu seperti itu? Orang di neraka aja kaget. Karena apa? Karena melihat yang biasanya ceramah, biasanya ini kok begitu, kenapa? Ditanya, karena saya bisa bicara aja, tapi saya belum bisa melaksanakan. Ya Allah, itu makanya saya juga sering takut kalau disuruh ngomong, ya kan? Karena apa? Itulah yang kita khawatirkan, dirinya sendiri belum benar, kenapa juga ngasih tahu yang lain? Tapi ini saya berharap kita sama-sama, anggapan saya bukan menasehati, tapi ini juga untuk diri saya sendiri. Ayo dilaksanain bareng-bareng. Kalau seandainya pembicaraan ini benar, kalau nggak benar jangan diikuti. Ya, yang diikuti itu yang benar, walaupun siapa aja itu yang bicara. Saya sering ngasih tahu anak saya gini, kalau ibu salah jangan diikuti. Kalau lihat orang lain benar, itu dia yang diikuti. Itu nasihat saya ke anak-anak. Walaupun anak kecil, tapi pembicaraannya benar, silahkan ikutin itu. Walaupun ibu udah tua, tapi omongannya salah, jangan diikuti. Ya kan? Nah, jadi mengikuti apa itu, kita harus ikhlas. Siapapun yang bicara, diingetin siapapun, ayo. Kalau itu peringatannya yang benar, ya. Nah, untuk Ramadan ini kita siap. Ada tambahan-tambahan ibadah di bulan Ramadan. Kita berbuat baik, pahalanya ada. Kita masak, pahalanya ada. Kita nyuci, pahalanya ada. Ya kan? Apalagi kita bisa melaksanakan, kalau malam berarti harus sholat tarawih. Ya Allah, itu pahalanya. Allah siapkan semuanya, nggak ada ruginya kita manusia melaksanakan itu semuanya. Nah, sudah dikerjakan itu semuanya, kita masih ada lagi tambahannya. Apa Bu? Ikhlas.
ya kan? Melaksanakannya itu dengan penuh keikhlasan, ngajarin anak-anak yang benar, yang ikhlas, yang sabar. Itulah yang akan membawa kita semuanya ke ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya kita akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau seperti itu rasanya enak. Semoga saja ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira jangan banyak-banyak, nanti takut dosanya kembali. Mohon maaf. Intinya, mari kita sama-sama laksanakan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Kalau memang ada salah di antara kita, mari kita sama-sama maafkan. Terutama saya pribadi atas nama keluarga semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada engkau semuanya, adik-adik, kakak-kakak, cucu-cucu semua. Maafkan kami atas nama pribadi dan keluarga. Semoga kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita akrab, di akhirat kita pun akrab, insya Allah. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai kita merasa senang di surga tapi kehilangan keluarga kita. Nanti kalau nggak ada yang sakit, tolong dicari. Bilang sama Allah, ya Allah, keluarga saya yang ini belum nyampur di sini. Saya belum senang di surga kalau belum ada itu. Insya Allah kita jadi bisa memberikan syafaat kepada keluarga yang lain. Itu yang kita harapkan. Sampai di sini, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.